Umat beriman yang terkasih, salam jumpa untuk kita semuanya. Kita akan memasuki bulan November, bulan yang dikhususkan oleh gereja untuk merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus dan juga penghormatan atau peringatan kepada semua orang beriman. Perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus merupakan tradisi yang telah hidup sejak zaman gereja perdana. Hari Raya ini dihormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus, yakni persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Kita melihat bahwa tradisi penghormatan ini sudah sejak semula, termasuk di gereja timur itu sudah dirayakan penghormatan kepada orang-orang kudus. Penghormatan ini ditujukan kepada para saksi iman ataupun mereka yang telah bersaksi akan Kristus. Begitu pula dalam tradisi gereja barat pada tahun 609 Paus Bonifasius IV itu juga mulai mengadakan perayaan untuk semua orang kudus itu. Itu perayaan yang ditujukan kepada semua orang yang telah dikanonisasi atau diakui kekudusannya atau yang sudah dibeatifikasi. Dan sangat menarik bahwa dalam refleksi Paus Fransiskus, Paus kita yang terkasih, dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate, di sana Paus Fransiskus memberi penjelasan tentang orang kudus zaman ini dengan sebutan para kudus dari pintu sebelah kita. Maka perayaan tanggal 2 November atau tanggal 1 November juga termasuk perayaan bagi semua orang kudus yang oleh Paus Fransiskus dikatakan sebagai orang kudus dari pintu sebelah kita itu. Yaitu siapa mereka? Mereka adalah umat beriman. Karena oleh dorongan Roh Kudus mau hidup benar di hadapan Allah. Mereka yang hidup saleh. Paus Fransiskus mengatakan bisa saja itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita ataupun kakek nenek kita, karena kesalehan hidup mereka dan mau menanggapi gerakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan dasar kitab suci juga mendukung pengakuan iman umat beriman atau gereja Katolik. Kita melihat misalnya Rasul Paulus mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita mendengar dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maupun dalam kitab Wahyu kita juga misalnya mendengar sabda Tuhan yang mengatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba, dan Dia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan ataupun ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama
telah berlalu. Yaitu Bapak Ibu atau umat beriman yang terkasih, menjadi dasar dari perayaan kita untuk menghormati semua orang kudus yang kita rayakan di tanggal 1 November itu. Begitu pula pada tanggal 2 November, satu hari setelahnya kita merayakan perayaan arwah semua orang beriman. Semua orang beriman. Jadi gereja perdana itu mengawali perayaan untuk orang-orang beriman yang telah wafat, atau gereja perdana telah memiliki kebiasaan untuk mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal. Setelah gereja perdana dan terus menerus kebiasaan ini terus berlangsung untuk menghormati, untuk mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal. Meskipun boleh diakui bahwa sejak mula doa-doa yang dilakukan oleh umat beriman atau gereja perdana didasari oleh karena relasi kebersamaan sebagai orang-orang yang sama-sama mengimani Kristus, sesama yang dikejar-kejar karena iman kepada Kristus, sesama yang secara tersembunyi berdoa, berekaristi di katekombe-katekombe, mereka yang memiliki keterbatasan di dalam menunjukkan iman mereka di hadapan Allah, bahkan mereka yang karena imannya telah dibunuh, maka muncullah kebiasaan, keyakinan untuk mendoakan mereka yang telah meninggal itu. Hal-hal demikian mendorong jemaat untuk mendoakan para saudara yang telah meninggal, sehingga seturut berjalannya waktu kebiasaan untuk mendoakan jemaat yang telah meninggal terus berkembang. Misalnya kita melihat dari bapak gereja kita, baik itu Tertullianus maupun Cyprianus, juga mengajarkan praktek mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Bahkan Santo Agustinus misalnya merumuskan dalam ajaran akan adanya pemurnian jiwa setelah kematian. Bahkan komunitas Benediktin abad ke-6 memperingati jiwa-jiwa mereka yang meninggal pada hari raya Pentakosta. Begitu pula Rahib Odila. Rahib Odila tahun 998 itu sudah mulai mengadakan perayaan Hari Arwah yang diadakan dan dijalankan secara universal dan menetapkan tanggal 2 November sebagai perayaan tahunan di rumah-rumah Ordo Benediktin, sehingga kemudian menyebar sampai ke kalangan biara Kartusian, bahkan juga mungkin sampai kita saat ini. Lalu keyakinan iman gereja akan pentingnya berdoa atau perayaan bagi orang-orang beriman yang telah wafat juga didasari oleh sabda Tuhan yang hadir di dalam kitab suci kita. Misalnya 2 Makabe bab 12 ayat 41 sampai 42, atau 2 Makabe di sana secara khusus doa-doa bagi orang yang gugur dalam pertempuran. Jadi umat beriman yang terkasih, begitu pula Rasul Paulus dalam 2 Timotius bab 1 ayat 18 secara khusus berdoa bagi kawannya Onesiphorus yang telah meninggal dunia. Dalam jemaat atau kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan,
tetapi seolah melalui api. Begitu pula dalam Injil Matius bab 12 ayat 32. Di sana secara tidak langsung Yesus mengajarkan bahwa ada dosa-dosa yang dapat diampuni setelah kehidupan di dunia ini. Dan ini mengisyaratkan adanya tempat atau keadaan yang bukan surga, karena di surga tidak ada dosa. Dan bukan pula neraka, karena di neraka sudah tidak ada lagi pengampunan dosa. Jadi gereja Katolik memaknai, merefleksikan tiga bagian ini menjadi persekutuan para kudus, yaitu perayaan yang dikhususkan oleh gereja Katolik, baik itu hari raya semua orang kudus maupun peringatan semua orang beriman sebagai tanda kesatuan gereja yang terus bersiara menuju kepada kehidupan kekal. Gereja menghidupi dan memaknai relasi antara umat beriman, baik yang di dunia maupun yang ada di surga, dan ada yang di api penyucian, ya, sampai kepada mereka yang sudah sampai kepada kehidupan kekal, itu sebagai sebuah persekutuan para kudus. Misalnya secara khusus gereja merumuskannya dalam katekismus gereja Katolik, yang berbicara tentang tiga status gereja ini, yaitu gereja yang masih bersiara di dunia, yaitu kita yang masih hidup dan tersebar di seluruh dunia, gereja yang sudah mulia di surga, yaitu para kudus di surga, dan gereja penantian, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dan menantikan keselamatan penuh atau abadi di surga. Jadi gereja meyakini bahwa umat beriman yang telah masuk dalam kemuliaan tetap dipersatukan dengan gereja yang masih hidup ini. Begitu pula gereja yang masih bersiara dan gereja yang sudah mulia di surga tetap dipersatukan dengan gereja yang di penantian atau api penyucian. Mereka yang masih menanti belas kasih Allah untuk masuk dalam kebahagiaan kekal di surga. Gereja yang masih bersiara dan gereja mulia akan selalu mendoakan bagi mereka yang masih di penantian atau api penyucian. Bahkan perayaan yang diadakan pada tanggal 2 November untuk mendoakan semua orang yang telah meninggal. Tidak hanya mereka yang kita kenal karena tali persaudaraan, karena kekeluargaan, tetapi kita sebagai gereja didorong, diajak untuk berdoa untuk semua orang yang telah meninggal. Mereka yang mungkin meninggal tanpa diketahui oleh keluarganya, dibunuh, mereka yang dianiaya, mereka yang ditindas. Gereja diserukan, diajak untuk mendoakan semua orang meninggal, ya, semua orang yang sudah meninggal. Mari kita sebagai umat beriman, saya mengajak kita semua di momen kebersamaan 1 tahun sekali ini, kita merayakan peringatan untuk arwah semua orang beriman. Kita diajak berdoa untuk semua orang yang sudah meninggal. Biarlah Allah menganugerahkan sukacita kekal bagi mereka semuanya. Tuhan memberkati kita semua.